Whatever your social causes, whether it's children's medical health, whether it's education, environment, all of those require an economic basis. When we started Endeavor 16 years ago, everyone thought this was a crazy idea to support high growth, high impact entrepreneurs in emerging markets. We were going to try to take the magic of Silicon Valley and sprinkle it in places where there's a lot of talent, but there weren't ecosystems to mentor and develop and nurture that talent and enable people to achieve their dreams. The magic of Endeavor is the root of great economics is entrepreneurship. And Endeavor focuses on what is called high-impact entrepreneurship, which is the entrepreneurs who create thousands to hundreds of thousands of jobs and industries that can transform the GDP of countries. To me, the magic of Endeavor is creating a network of support for people with big ideas, big dreams, and then helping them execute on that so they create jobs, they create wealth, and they inspire the rest of us. The magic of Endeavor is that if you support an entrepreneur, you help create jobs and you potentially help support a role model. If you catalyze an ecosystem of thousands of entrepreneurs, they create hundreds of thousands of jobs and inspire the next generation of entrepreneurs. And if you do that, you change the world. The magic is the ability to help entrepreneurs realize their dreams through this really tight-knit mentorship network that's overlaid by an incredible network of extraordinary entrepreneurs. The magic of Endeavor, first of all, it's really opened my eyes that there is unbelievable entrepreneurial talent all over the world. In these 10 years, we've been able to create 3,000 jobs and also to create a culture that is also inspiring others. We're in the Middle East. We're not in the Golden State or Bay Area. Anything creates more impact over there because of the need. I think that entrepreneurship, especially tech entrepreneurship, is allowing many young people in Latin America realize that they can compete at a global level. From the point of view of the entrepreneur, I think that the magic of Endeavor is the network of people who have the same struggles and problems and motivations and aspirations that you do. And on the other hand, the connections it creates with the people who have the experience, the contact, the resources, the skills to help us with those challenges. What we've really learned over the last 15 plus years is that by betting on really exciting young entrepreneurs that can build world-changing companies, we create a cycle of innovation, a cycle of success, and a cycle of excitement about the entrepreneurial opportunities available to everybody in these countries. I think the magic of Endeavor is the people. There are great entrepreneurs with awesome ideas everywhere, and how do you support them is how we create the future. And the international component of this is quite simple. It is a global phenomenon. Endeavor to date has created almost 250,000 jobs. I want to get to the point where we've created 1 million jobs, and I think we can do it. Endeavor. 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 Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam acara opening ceremony Endeavor Scale Up Mindset di pagi yang cerah ini, Rabu 2 September 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berasal dari 7 universitas di Indonesia, Tanoto Scholars dan pemenang Ideas for Action Incubator Competition. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kepada para rektor, wakil rektor, dan dekan, serta rekan-rekan kami dari universitas yang telah membantu dalam kesuksesan acara webinar ini. Total peserta yang hadir untuk saat ini sekarang sudah ada di angka 253. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas antusiasnya di acara opening ceremony Endeavor Scale Up Mindset hari ini. Perkenalkan, nama saya Elvitra Augustin selaku Events and Community Development dari Endeavor Indonesia yang akan menjadi MC serta moderator. Dan sebelum kita memulai, mari kita awali semangat pagi ini
dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebentar.
Terima kasih semuanya. Izinkan kami Endeavor Indonesia untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Untuk itu saya hendak memanggil Managing Director Endeavor Indonesia, Bapak Waya Suryawirato. Pak Waya, silakan. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat. Sebelum kami mulai, saya ingin menyebutkan satu persatu tamu-tamu yang telah kami undang pada pagi ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Kepada mohon maaf, saya ulangi, kepada kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang terhormat yang telah hadir pada saat ini. Yang pertama kami ingin mengucapkan kepada Prof. Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus kemudian kepada Bapak Harun Hayadi, Chairman Board of Directors dari Endeavor Indonesia, Profesor Dr. Ninyoman Tri Puspaningsih dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Airlangga, Bapak Insinyur Yohanes Soma Wiharja selaku Rektor Universitas Ciputra, Ibu Dr. Beliana Wijaya selaku Vice Rektor dari Universitas Bina Nusantara, Ibu Vita Silvira selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Universitas Indonesia, Ibu Dr. Dina Deliana, Direktur Inkubator Bisnis SBM ITB, Profesor Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arif selaku Direktur PENS dan perwakilan dari Tanoto Foundation, Saudara Gibran Huzaifah dan juga Rama Raditya sebagai High Impact Endeavor Entrepreneurs nanti akan sebagai pembicara, dan para pimpinan universitas yang telah terlibat dalam acara ini beserta para mahasiswa yang mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Sebagai awal dari pembukaan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Endeavor Indonesia. Endeavor Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang nirlaba, didirikan tahun 1997, jadi sudah 23 tahun di New York, United States. Saat ini kami Endeavor Indonesia setelah berdiri sejak tahun 2012, didirikan oleh Pak Harun Hayadi beserta para board member lainnya. Saat ini kami memiliki perwakilan di 37 negara dan 59 kota di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kami memiliki Endeavor Entrepreneur dengan jumlah total pada saat ini 55 Endeavor Entrepreneur, High Impact Entrepreneur, dan mewakili sekitar 42 startup. Lalu di dunia pada saat ini jaringan kami ada sekitar 2089 High Impact Entrepreneur yang sudah bergabung dalam Network Endeavor Global, mewakili kurang lebih dari 1.400 startup di dunia. Nah, Endeavor Indonesia sendiri itu adalah sebuah perusahaan nirlaba yang fungsinya adalah untuk membantu para Endeavor Entrepreneur kami ini untuk bisa scaling up pada saat mereka join bersama kami. Jadi kami sangat berharap kita bisa berpartner bersama Endeavor Entrepreneur, dan pada saat mereka bergabung dengan kami ini, mereka bisa berjoin dengan kami dan juga berkembang, berakselerasi kira-kira 5 kali sampai 10 kali selama mereka menjadi Endeavor Impact Entrepreneur, High Impact Entrepreneur. Next slide ya, El. Jadi fokus kami ini sebagai perusahaan nirlaba, kami tidak memiliki niat apapun. Agenda kami hanya untuk bagaimana bisa membentuk dan juga membangun partnership ini sehingga bisa mengembangkan
Endeavor entrepreneur yang bergabung dalam network kami. Pola mentoring kami itu menggunakan mentor kami, jadi mentor yang ada di dunia ini kurang lebih ada 3.000, di Indonesia sendiri ada 70 mentor yang rata-rata terdiri dari para CEO dan para chairman dari perusahaan dengan pengalaman dalam bisnis kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Dengan pengalaman tersebut mereka diharapkan bisa dapat memberikan advice terhadap para Endeavor entrepreneur kami untuk tidak dapat melakukan kesalahan dan bisa memberikan pemecahan terhadap tantangan-tantangan yang mereka hadapi pada saat ini. Dua di antaranya akan sharing pada pagi ini, yaitu adalah Gibran Zaifah dari CEO dari eFishery dan Rama Raditya dari Clue. Dan dua-duanya merupakan salah satu high impact entrepreneur yang mendapatkan pengalaman yang baik dan juga telah membangun perusahaan mereka dari nol sampai pada saat ini menjadi market leader di bidangnya. Next-nya please. Beberapa dari high impact entrepreneurs kami yang kami ingin kenalkan di sini dari Bukalapak, Pinterest, Modalku, dari Fintech, Javara, Kopi Kenangan, juga dari Aldi, dari GoPay saat ini, terus kemudian Mbak Hanifah yang di bawah itu adalah dari Female Daily Network. Mungkin teman-teman mahasiswa juga kenal dengan kitabisa.com, Mas Dimi sama Mas Fikra, dan juga Mas Vincent dari Dana, dan juga Mas Hendy Setiono dari Jaringan Babarafi. Mereka ini telah mengalami pemilihan seleksi, jadi untuk masuk ke dalam Endeavor Network ini, mereka harus mengalami proses seleksi 4 tahap, di mana 3 tahapnya melalui lokal, diseleksi oleh para mentor kami yang sebagai panelis, kemudian tahapan terakhir di mana mereka harus mempresentasikan bisnis mereka ke depan panelis dari global dan yang dinamakan International Selection Panel. Setelah terpilih dari International Selection Panel ini, mereka dinyatakan sebagai Endeavor High Impact Entrepreneurs. Kemudian mereka akan kami bantu selama stay dalam network kita melalui mentoring dengan menggunakan akses kepada pasar, akses kepada kapital, dan juga akses kepada talent. Gabungan dari itu dan juga bantuan dari mentor kami harapkan kita bisa menjadi partner dan mengakselerasi pertumbuhan dari masing-masing entrepreneur tersebut. Next slide. Ini kami ingin perkenalkan juga beberapa mentor dari yang ada di kami, baik lokal di deretan yang paling atas dan maupun yang di deretan keduanya dari global. Di atas tentunya teman-teman kenal semua dengan Unilever, Bapak Heman Baksi, CEO dari Unilevernya. Kemudian dari Prudential, Pak Jens Reif, kemudian ada Bu Noni Purnomo dari Bluebird yang fokusnya kepada logistik. Tidak juga kalah terkenalnya Mbak George Hendrata dari Tiket.com, kemudian Ibu Susi dari Body Shop, dan Pak Haris Ismi dari Microsoft. Di bawah ini adalah beberapa dari global mentor yang juga bisa diakses oleh teman-teman Endeavor Entrepreneur kami. Dari yang paling kiri, Sheryl Lusberg dari MIT, kemudian Reid Hoffman dari LinkedIn, dan juga Edgar Bronfman dari Warner Music. Kemudian ada Javier Olivan dari Facebook, yang paling kanan adalah Diego Biancentini dari Amazon.com. Jadi dengan pola mentorship ini, kami berharap bisa membangun dan bisa memberikan bantuan secara advice, langkah-langkah apa saja secara strategis, sehingga para entrepreneur kami ini bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang baik dalam membangun bisnis mereka. Next step. Next slide ya. Nah, di dalam acara Endeavor Scale Up Mindset ini adalah sebuah program yang kami lakukan nanti selama 6 bulan ke depan. 1 kali dalam per bulan itu nanti kami akan melakukan diskusi, tanya jawab bersama para entrepreneur. Di sini kami telah memberikan sebuah roster untuk 1 semester, ingin membantu program kepada teman-teman dari universitas sebagai komplement terhadap program-program entrepreneurship di masing-masing universitas tersebut. Kami menyadari kami tidak memiliki kemampuan untuk membuat
sebuah program SKS. Jadi kami ingin menawarkan apa yang kami punya dari secara resource. Resource kami adalah para entrepreneur tersebut. Para entrepreneur ini bisa bersharing tentang experience dan juga bagaimana strategi mereka membangun bisnis. Kami harapkan ini menjadi komplement terhadap program-program yang telah berjalan untuk fokus terhadap entrepreneurship di masing-masing universitas tersebut. Secara garis besar, kita memiliki 6 sesi. Yang pertama, all about fashion business. Jadi kita akan mengkaji tentang fashion, kemudian dari F&B bisnis sendiri. Yang pertama adalah dari Cotton Inc., yang kedua dari Foodies, dan juga para pendiri dari CRT, dari Warung Abnormal. Yang ketiga adalah dari Kata.ai, jadi tech business. Yang keempat, we talk about talent, tapi pembicaranya adalah dari Agate, sebuah startup gaming industry terdepan di Indonesia. Marketing dan branding, kita berbicara melalui Brodo, salah satu retail product shoes yang terbuka di Indonesia. Dan terakhir, kita bicara mengenai funding sama fundraising. Bagaimana pentingnya dana diperlukan untuk membangun sebuah perusahaan, akan dibicarakan oleh ex-CEO Bukalapak, sekarang menjadi salah satu founder venture capital. Next-nya, please. Dengan demikian, saya ingin berikan kesempatan ini untuk sebuah opening speech dari Prof. Nizam sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilahkan Prof. Nizam. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayah Hiroto dan para narasumber yang saya hormati, rekan-rekan kalian dari perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi melalui daring pada pagi cerah ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Endeavor Indonesia yang telah berkiprah lama di dalam membangun kewirausahaan di Indonesia. Kondisi pada masa pandemi ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa yang kita hadapi sama-sama, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan di satu sisi ini adalah ya bencana bagi kita, tapi di sisi yang lain saya melihat selama 4 bulan masa pandemi kemarin, itu justru produktivitas dan kreativitas di perguruan tinggi itu meningkat sangat signifikan, drastis sekali. Lebih dari 1.000 inovasi, invensi dihasilkan oleh perguruan tinggi dan banyak yang sekarang sudah diproduksi. Ini satu hal yang tidak terbayangkan pada kondisi normal, membuat ventilator hanya dalam waktu 2 bulan, dari mulai ventilator untuk ambulan sampai dengan ventilator untuk ICU bisa dihasilkan, diciptakan oleh perguruan tinggi, dan sampai pada produksi, tidak berhenti sebagai prototipe, tidak berhenti sebagai karya yang dipajang, tapi betul-betul sampai ke pasien. Nah, semangat ini, semangat untuk kewirausahaan dari perguruan tinggi ini saya rasa momentumnya perlu kita maintain, perlu kita jaga, dan kita amplify untuk membantu pemulihan ekonomi ke depan. Kita semua kemarin mendapatkan laporan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita mengalami minus, kontraksi, dan membutuhkan effort kita semua untuk bisa menggerakkan kembali ekonomi. Nah, perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia unggul dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, ini tentu menjadi salah satu kunci penting untuk bangkitnya kembali ekonomi, ikut menggerakkan kembali ekonomi melalui semangat kewirausahaan yang perlu kita dorong, kembangkan, dan galakkan di lingkungan perguruan tinggi. Kalau saya melihat saat ini sebenarnya sudah banyak sekali innovation hub, innovation center di perguruan tinggi, dan juga sudah banyak pusat-pusat inovasi di perguruan tinggi, serta juga entrepreneurship center di perguruan tinggi. Ada digital hub, ada accelerator center, ada innovation dan entrepreneurship center, startup center, dan sebagainya. Sandbox di perguruan tinggi cukup banyak yang sudah lahir,
meskipun juga success rate-nya masih relatif rendah, tapi kalau kita lihat di negara yang sudah sangat entrepreneur mindset-nya tinggi seperti di Amerika Serikat pun, konon juga tingkat keberhasilan startup dan entrepreneur ini masih di bawah 20%. Nah, oleh karena itu kehadiran teman-teman Endeavor Indonesia sangat kita apresiasi, dan kami di Kemdikbud juga sedang mendorong betul bagaimana kewirausahaan ini bisa tumbuh dan berkembang di perguruan tinggi, dan terutama bagi lulusannya. Selama bulan Juni-Juli kemarin kita melakukan virtual career fair. Jadi selama ini kan setiap perguruan tinggi mengadakan career fair, Carides, saat wisuda, saat ada lulusan baru. Nah, kita kolaborasikan sekitar 105 career center di perguruan tinggi untuk melakukan virtual career fair karena kondisi pandemi ini. Pesertanya banyak sekali, 300.000 sarjana baru, dan diikuti oleh puluhan perusahaan. Tapi job offer yang ada dari ratusan ribu sarjana tadi, 300.000, itu di bawah 10.000 job offer yang tersedia di dalam virtual career fair tersebut selama hampir 3 bulan. Ini menunjukkan bagaimana situasi job recruitment pada saat ini. Nah, ratusan ribu lulusan baru ini tentu harus produktif, dan satu-satunya cara adalah melalui mendorong semangat dan kewirausahaan dan melahirkan wirausahawan baru. Kami dengan Kadin misalnya mendorong untuk kemarin lahirnya sekolah eksportir atau sekolah ekspor untuk memberikan bekal bagi adik-adik wisudawan baru dengan bekal ilmu pengetahuan teknologi dari kampus bisa menjadi eksportir muda. Kemudian juga dengan teman-teman Kementerian UMKM, kita membangun UMKM Institute untuk mendorong semangat kewirausahaan, usaha mikro, mini, dan sebagainya. Kemudian juga dengan Kementerian Desa, kita menggerakkan bagaimana kampus membangun desa. Jadi saya rasa perlu upaya bersama-sama, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, perguruan tinggi. Jadi pentahelix itu harus kita jalankan, kita dorong secara bergotong royong, dan senternya ada di mana-mana. Saya pernah ke Italia ketika Italia sedang tertekan krisis yang sangat dalam, krisis ekonomi finansial yang sangat dalam. Di sana upaya untuk kewirausahaan sangat didorong oleh pemerintah, dan hampir di setiap perguruan tinggi itu tidak hanya satu program, di semua program, dari program-program di dalam kelas sampai dengan inkubasi, pusat-pusat inkubasi, pusat-pusat akselerasi, dan di pemda-pemdanya juga melakukan hal yang sama. Jadi diamplifikasi dari satu titik ke titik yang lain, membangun satu web ekosistem kewirausahaan. Jadi ini yang saya rasa perlu kita galang bersama-sama. Kami juga bergandengan tangan dengan multinational companies ya, seperti Google, kemudian Amazon Web Service, kemudian juga Huawei, Microsoft untuk membangun digital talent pools. Misalnya yang baru saja selesai program Bangkit, ya termasuk teman-teman dari Bukalapak ikut di dalamnya bersama dengan Google, bersama dengan Tokopedia, bersama dengan Traveloka untuk menyiapkan digital talents yang dibutuhkan oleh industri. Nah, saat yang sama, saat ini kita sedang menyiapkan platform inovasi perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri. Jadi menjadi bukalapaknya antara inventor dan industri, antara ide dan kebutuhan. Kita sebut dengan kedai Reka, di kedaulatan inovasi untuk Reka Cipta. Ini juga upaya untuk bisa melahirkan startup baru dari perguruan tinggi, dan tentu sangat membutuhkan kehadiran upaya
masyarakat seperti melalui Endeavor ini untuk bisa lebih memperkuat hal tersebut. Kalau saya melihat ada beberapa elemen ekosistem kewirausahaan yang sebetulnya sangat ideal untuk dikembangkan melalui perguruan tinggi. Pertama, perguruan tinggi sebagai R&D center ya. Ini sudah banyak di pusat-pusat penelitian di perguruan tinggi. Science and Technopark juga sudah dibangun di banyak perguruan tinggi, pusat unggulan institusi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi sebagai engine of innovation and ideas. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari setiap mahasiswa. Mulai dari masuk menginjakkan kaki pertama ke kampus, mereka harus spirit kewirausahaannya dengan daya juang, daya banting yang tinggi harus mulai dibangun, baik melalui kurikulum, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, penguatan kompetensi yang dibutuhkan untuk mereka menjadi wirausahawan yang baik melalui training maupun melalui pendampingan, nurturing. Jadi nurturing para bakal wirausahawan ini melalui coaching, mentoring, tentu sangat dibutuhkan kehadiran para entrepreneur yang sudah berhasil di lapangan ini. Coaching, mentoring, kalau setiap CEO bisa mentor, mengcoach 10 mahasiswa saja, tentu secara nasional akan kuat ini akselerasinya. Kemudian yang keempat tentunya adalah adanya seed funding untuk akselerasi melalui venture capital, angel investors, dan sebagainya. Serta perlu adanya pusat-pusat inkubasi dan akselerasi para startup tersebut di perguruan tinggi maupun ketika disapih untuk masuk ke dunia nyata melalui sandboxing, kemudian juga skema-skema untuk risk sharing dan sebagainya, serta memaintain pertumbuhan tadi melalui dukungan kebijakan yang baik dan berpihak pada produk dalam negeri, serta sinergi lintas kementerian dan dunia usaha dan dunia industri. Saya rasa ini beberapa PR kita bersama, elemen-elemennya sudah banyak muncul, sekarang tinggal bagaimana kita menjahitnya menjadi kekuatan yang dahsyat untuk memulihkan ekonomi dan membangun kebangkitan ekonomi dan kedaulatan teknologi inovasi di dalam negeri. Demikian Pak Wayahwiroto dan kawan-kawan, salam dari Mas Menteri. Mudah-mudahan spirit untuk kewirausahaan bisa segera membesar dan menguatkan ekonomi secara nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Nizam atas welcoming speech-nya. Oke, terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas speech yang sungguh inspirasional dan membuka mata kita semua atas pentingnya ekosistem pendidikan berdampak tinggi atau high impact. Kepada Profesor Nizam dan para rektor, wakil rektor, serta para dekan, kami persilahkan ke belakang panggung bersama Managing Director Endeavor Indonesia, Bapak Wayah Suryawiroto. Oke, sekarang berbicara mengenai high impact dan inspirasi, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu moderated Q&A dengan tajuk Leading Through Crisis bersama Endeavor High Impact Entrepreneur, Gibran Huzaifah, CEO dari eFishery, dan Rama Raditya, Founder and CEO dari Clue. Kita panggil dulu ya. Hai Gibran. Hai El. Hai Rama. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang Gibran dan Rama. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Sekarang seperti judulnya ya, Leading Through Crisis, kita akan melihat dari sudut pandang Gibran dan Rama bagaimana bisnis mereka mampu beradaptasi dan bagaimana mereka as a leader menghadapi dan melalui situasi krisis seperti saat ini. Untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan, silahkan masukkan pertanyaan di kolom Q&A. Caranya gampang, klik tombol Q&A aja. Jangan pilih anonymous, kasih nama kamu dan dari asal universitas kamu, plus pertanyaan yang diajukannya mau ke siapa, ke Gibran atau ke Rama. And we have two great leaders here, jadi jangan sungkan-sungkan untuk banyak bertanya ya.
Sebelumnya kita mau polling dulu. Oke. Teman-teman tolong jawab pertanyaan ini ya. Siapa dari antara kalian yang sudah punya bisnis? Pilih jawaban di layar kalian. Ya. 5 detik lagi. Oke. Sip. Kita end dulu. Share result. Oke, dari ini resultnya kelihatan ya. Jadi dari 69% itu baru ada di tahapan ideas dan 31% sudah ada dan sudah berjalan. It's okay. I mean, semua hal yang besar kan selalu berangkat dari small steps ya. Jadi yang penting teman-teman yang bagi teman-teman nonton Finding Nemo, just keep swimming. Jadi yang penting kita berjalan aja dulu. Siap-siap. Oke, sedikit perkenalan. Rama merupakan founder and CEO dari Clue Smart City. Sorry, ini aku tutup dulu ya. Share result. Oke. Rama merupakan founder and CEO dari Clue Smart City, the biggest smart city and property platform di Indonesia yang berfokus pada solusi gugus tugas atau task force dengan memanfaatkan mobile, AI, dan IoT atau Internet of Things. Sebagai expert di Smart City, Rama juga paham betul mengenai landscape pasar Smart City saat ini dan di masa depan terkait dengan kebijakan, anggaran, politik, dan lain sebagainya. And then we have Gibran, sebagai seorang pembudidaya ikan yang berubah menjadi wirausahawan teknologi pertanian. Gibran juga merevolusi pasar aquaculture di Indonesia senilai 9,4 miliar US dollar yang relatif belum tersentuh. Startup IoT ini menggunakan cloud-based smart feeding technology di tambak ikan dan udang di seluruh Nusantara untuk memastikan ikan sehat dan limbah terminimalisir demi meningkatkan efisiensi pakan sebesar 21%. Ada beberapa kesamaan antara Gibran dan Rama. Keduanya merupakan Endeavor High Impact Entrepreneurs. Gibran dulu terpilih pada Endeavor International Selection Panel atau ISP di Dubai, UAE di bulan Maret 2016. Sedangkan Rama terpilih di tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober pada ISP yang berlokasi di Athens atau Greece. Kesamaan yang kedua adalah both eFishery dan Clue merupakan perusahaan IoT ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, yang basic banget tapi penting banget. Rama, asik nggak sih sebenarnya jadi entrepreneur? Terus kamu kenapa pilih jalur itu, Rama? Sorry, tadi agak breaking out gimana? Ya, pertanyaan pertama ini yang pertanyaannya basic banget, cuman penting banget. Asik nggak sih jadi entrepreneur gitu? Banyak orang nanya kan. Asik nggak jadi entrepreneur dan kenapa kamu dulu pilih jalur ini? Ya, sebelumnya thank you Endeavor udah ngundang saya hari ini. Halo Mas Gibran dan juga teman-teman semua. Jadi mungkin sedikit background aja. Kalau saya memang tadinya mulai dari corporate ya. Saya kerja sempat di konsultan, beberapa kali loncat-loncat. Cuman memang dari kecil itu saya selalu follow ideas. Jadi saya selalu banyak ide-ide yang saya pikir bisa diimplementasikan, tapi di tempat kerja kadang-kadang suka mentok lah gitu. Akhirnya saya loncatlah ke entrepreneurship dan ternyata it's worth it gitu. Jadi saya bisa mengeluarkan seluruh ide-ide itu untuk kemudian di-develop sama-sama sama tim Clue, kita sebut juga dengan keluarga, dan it's worth it. Kalau saya lihat sih memang lebih ke gimana saya mencurahkan aspirasi terhadap inovasi-inovasi yang ada, dan sekarang kan kita lihat khususnya di Indonesia sendiri sangat banyak permasalahan-permasalahan ya, dan saya lihat ini sebenarnya bukan sebagai permasalahan tapi sebagai opportunity, karena itu sebagai entrepreneur kita yang terdepan untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut, dan ini menjadi inspirasi untuk kita semua juga semoga. Thank you. Oke, kalau Gibran dulu gimana Gibran? Kalau story sebagai entrepreneur sih sebenarnya waktu itu dari masa kuliah sih, jadi kayak teman-teman mahasiswa sekarang lah. Cuma bedanya lompat jadi entrepreneur bukan inspired, tapi bahasa Sundanya bakat kubutuh lah, karena kepepet gitu, power of kepepet. Jadi waktu saya jadi mahasiswa, saya mahasiswa miskin yang nggak punya duit, dan buat nyari duit waktu itu ngajar tutor, pernah jaga sikit, capek banget, sampai akhirnya dapat satu peluang, ya dan itulah peluang yang mendorong saya buat masuk ke entrepreneurship.
gitu. Dan dari situ memang udah mulai banyak nyoba-nyoba bisnis sih, dari beneran kecil-kecil banget. Dulu zamannya milis ya, belum ada sosial media kayak zaman dulu, belum banyak lah sosial media, nggak ramai kayak sekarang. Jadi di milis ngepost saya butuh sayur gitu, terus di milis yang lain setelah itu saya dapat list of suppliers, di milis yang lain saya ngepost lagi, ini saya bisa nyuplai sayur. Akhirnya saya nyuplai sayur-sayur di kafe-kafe yang ada di Bandung. Barulah akhirnya masuk ke perikanan dan masuk ke fishery. Soal asik atau enggaknya sih, yang tadi disebut sama Rama ya, entrepreneur ini punya keleluasaan buat kita nuangin satu ide yang emang kita punya. Dan di satu sisi akhirnya kita bisa punya personal growth yang lebih cepat sih, karena agility yang ada dan opportunity yang ada itu ngedorong kita buat selalu belajar. Jadi kita bisa belajar hal yang cepat dalam waktu cepat, hal yang berbeda. Jadi personally itu yang paling rewarding buat kita, karena dalam waktu 3 tahun, 5 tahun kita bisa tumbuh dengan lebih cepat sih. Yang kedua, dari segi impact yang bisa kita create, itu yang ya top rewarding point sih, yaitu kita ngelihat sesuatu yang kita bangun dari nol susah payah, tapi akhirnya bisa dipakai lah sama banyak orang, dan itu bisa ngebantu hidup mereka gitu. Dan itu yang akhirnya ya beneran rewarding ke kita sama entrepreneur. Jadi di dua sisi itu sih, tapi ya asik atau enggak, di sisi lain ada banyak challenge-nya juga. Tapi justru challenge-nya itu yang bikin asik ya. Karena kalau hidupnya nggak ada tantangan, nggak ada chaos-nya, kayaknya nggak seru. Entrepreneur ini chaos-nya banyak banget, jadi makin seru. Jadi buat yang mencari chaos sih, kayak saya, jadi itu sangat menikmati sih. Oke deh, siap-siap. Dan kita tuh juga tadi sempat singgung ya, kalau both eFishery sama Clue itu perusahaan IoT gitu. Menurut Rama, in a nutshell gitu, IoT itu sebenarnya pada dasarnya apa sih, Ram? Dan dulu kira-kira challenge waktu pertama kali Rama ngebangun Clue tuh apa aja? Kalau secara general ya IoT, Internet of Things ya, jadi things yang di-connect dengan connectivity atau internet. Kalau misalnya zaman dulu kan masih ya bisa dibilang hal-hal seperti kayak contohnya yang sifatnya kayak smart city sekarang kita contohnya lampu merah dan lain-lain itu belum terkoneksi ke internet. Tapi zaman sekarang kita udah mulai memperkuat kayak lampu merah biar lebih efisien lah gitu. Jadi mobil-mobil yang ada di sekitar situ disesuaikan kondisinya biar kalau misalnya lagi macet, lampu merahnya lebih pintar untuk mengadjust lah traffic light tersebut. Hal-hal tersebut dulunya belum bisa dilakukan kalau belum ada IoT ya. Tapi IoT itu kan journey-nya sebenarnya dari internet sendiri. Jadi dengan infrastruktur yang semakin kuat sekarang dan juga nanti hadirnya 5G, ya IoT akan juga semakin kuat. Nah, kalau dari awalnya itu muncul sebenarnya ke arah social impact ya. Jadi saya kerja, tadi saya sempat mention ya, kerja selama 4-5 tahun, dan saya sempat buat perusahaan juga yang sifatnya lebih ke B2B, tapi nggak making any impact gitu loh. Jadi kayak ke society nggak ada impact sama sekali. Akhirnya waktu itu saya sama co-founder saya yang dulu, yang sekarang juga ikutan saya, maksudnya di perusahaan yang dulu, kita mikir gimana cara kita bisa buat impact yang lebih lebih besar lah gitu. Akhirnya kita tawarkan satu solusi waktu itu awalnya ke Pemprov DKI Jakarta. Solusinya karena dulu belum ada IoT, jadi zaman dulu kan masih kita terbentur dengan infrastruktur kan, dan juga regulasi dan sebagainya. Kita pikir gimana automation terjadi kalau misalnya kita bisa mau meng-capture permasalahan yang ada di lapangan, di sebuah kota gitu. Banjir, parkir liar, kemacetan, jalan rusak, kayak gitu-gitulah. Akhirnya kita memanfaatkan warga sebagai, bisa dibilang, sensor hidup lah gitu. Untuk melaporkan permasalahan yang ada, menghubungkan permasalahan tersebut ke pihak pemerintah yang di lapangan dan juga di pusat untuk membuat kebijakan. Nah, itulah akhirnya awalnya Clue lahir. Tapi semakin ke sini kita lihat, kayaknya bisa dilakukan dengan things juga gitu, dengan IoT. Jadi sekarang kita even CCTV yang tersedia kita perkuat dengan AI, jadi dengan artificial intelligence untuk meng-capture tadi hal yang sama, illegal parking, PKL liar, kemacetan, speeding dan sebagainya, sehingga bisa dihubungkan dengan pihak pemerintah untuk tindak lanjut yang lebih cepat. Nah, ini yang saya lihat tren ke depannya automation ini akan terjadi, dan saya juga melihat pengembangan artificial intelligence of things malah. Jadi gabungan AI dan IoT ini akan semakin kuat. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau Gibran, aplikasi IoT di eFishery itu sebenarnya kayak gimana, Gibran?
Ya kalau di fishery sih model IoT-nya karena kita spesifik di budidaya ikan ya sama di tambak udang waktu kita kepikiran untuk bikin teknologi dan kita memutuskan untuk mulai dari IoT, tesisnya sih simple gimana caranya kita bikin satu teknologi yang benefitnya besar sehingga petani-petani gitu ya pembudidaya yang mereka nggak pernah pakai teknologi mau pakai karena insentifnya gede gitu, benefitnya gede. Sama yang kedua, apa teknologi yang mereka bisa pakai setiap hari. Jadinya kalau teknologinya dipakai setiap hari itu jadi bagian dari kehidupannya mereka dan itu yang akhirnya bisa start untuk bangun lebih banyak ekosistem dari teknologi yang mereka pakai setiap hari itu sih. Dan dari tesis yang dua itu kita mutusin untuk bikin alat buat ngasih makan ikan. Simpelnya sih ya karena pakan untuk di budidaya ikan ini 70-90% dari total biaya kan ya, dan mereka ngasih makan tiap hari gitu. Jadi dua tesis itu nyambung. Ya udah akhirnya kita create satu alat untuk ngasih makan ikan secara otomatis, terus dia terhubung ke sensor yang bisa deteksi nafsu makan ikannya dan dia terhubung ke internet gitu. Ya tadi yang dimention sama Rama intinya Internet of Things, dan kita sebenarnya nggak pure IoT sih, kita sebutnya offline first IoT. Jadi mesinnya ini sebenarnya nggak langsung koneksi ke internet, tapi mesinnya terkoneksi ke smartphone pakai peer-to-peer Wi-Fi gitu ya. Dari smartphone ini baru akan kirim ke cloud. Nah, dari cloud yang model yang kayak gini sebenarnya ujung-ujungnya sama sih dia di internet ini kita punya kapabilitas untuk processing data lah ya, supaya memberikan satu analisis yang jauh lebih bagus. Jadi ada sensor yang kita masukin di kolam, sensornya ini ngirim datanya ke cloud, dari sensor ini akhirnya bisa analisis ikannya udah kenyang atau masih lapar gitu, yang akhirnya bisa ngasih komando ke mesinnya kita mau tetap ngasih makan atau stop pemberian pakannya. Sesederhana itu sih, dan proses otomasi ini akhirnya bikin semuanya standar gitu. Pembudidaya ikan yang ada di Bogor bersama yang ada di Bali misalnya, itu punya satu kapabilitas yang sama, walaupun mereka baru budidaya, yang satu udah 20 tahun budidaya, karena dikendalikan oleh sensor, dan akhirnya produktivitasnya semakin tinggi. Kita melihatnya things yang semacam ini akhirnya bisa kasih produktivitas yang tinggi di real business case yang ada di masyarakat yang jarang tersentuh sama teknologi. Itu satu. Sama yang kedua, nanti mungkin diskusinya bisa lebih jauh ya. Ini dengan data yang kita punya gitu. Yang sebelumnya boro-boro perikanan ada data gitu ya. Sekarang bahkan kita bisa tahu ikan ini nafsu makan atau enggak, kita bisa tahu. Dan kita bisa jadi satu-satunya company yang ada di dunia gitu ya, yang tahu kayak gituan gitu. Dan itu akhirnya kita tahu kapan mereka makan, berapa makan, merek ikan apa yang mereka pakai gitu, dan kapan mereka panen. Jadi yang kayak gini akhirnya bisa membuka kita untuk memberikan layanan lebih banyak lagi. Jadi mulai dari layanan distribusi pakan, layanan pembiayaan, sampai kita bisa jual hasil panennya. Kenapa? Karena ada data yang kita dapetin. Datanya dari mana? Dari IoT-nya tadi, dari things yang memang terkoneksi ke internet. Dan itu yang kita bayangkan kalau misalkan case di perikanan aja kita udah bisa lakukan gitu ya, dan case di Smart City udah ada, yang bisa kita kerjakan dengan berbagai macam use case, real case yang ada di masyarakat, dengan isu-isu yang ada di semua tatanan, itu kayaknya jadi solusi yang powerful gitu untuk bisa memberikan value besar ke masyarakat gitu. Oke, kita sekarang mau jump in dulu ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih terkait IoT. Ada dua dari Ray dari Tanoto Scholars ingin menanyakan untuk Mas Rama Raditya. Dalam membuat company sebesarku yang bergerak dalam IoT dan leading in the industry, apakah Mas Rama harus mampu memahami semua tentang IoT secara teknikal? Monggo, Rama. Ya, thank you, pertanyaannya bagus. Jadi kalau dari saya sendiri, tentunya kita harus memahami IoT itu apa, implementasinya, aplikasinya kepada, contohnya kalau kita ya ke Smart City seperti apa, karena dari situ kita bisa mengolah ya produk-produk yang udah kita buat untuk lebih beyond lagi lah gitu. Kayak contohnya mulai dari kayak tadi kan saya bilang kayak lampu merah nih saat ini. Ini ingin ngomongin lampu merah karena memang topiknya pasti setelah PSBB ini dilepas dan vaksin kemacetan pasti orang mau keluar. Jadi kita lagi banyak deploy kayak lampu merah solution lah gitu ya, dynamic traffic light control. Lampu merah yang tadinya masih belum terkoneksi. Untuk ngeganti lampu merahnya aja sendiri dia mesti ke lapangan untuk ngeganti dari lampu hijau misalnya 30 detik ke 50 detik. Sekarang kita udah connect pakai IoT untuk bisa menyesuaikan dengan persimpangan. Nah dari situ kita mesti mikirin juga nih ke depannya apa gitu. Beyond that apa gitu. Apakah lampu merah ini bisa saling komunikasi dengan lampu merah lain sehingga mereka bisa melakukan predictive analysis digabung dengan AI yang kayak gitu-gitulah. Jadi
Yes, we have to understand technically juga, tapi at the same time juga business wise, kedepannya we have to have a vision, we have to envision what we want to build in terms of the product itself, dan di mana company ini mau dibawa gitu. Kira-kira mungkin kalau dari saya seperti itu sih contoh yang. Oke, sip. Ini ada lagi dari Stephanie Hans dari Universitas Ciputra untuk both Gibran sama Rama. Apakah ada tips untuk market validation IoT di masa pandemi seperti saat ini? Mungkin kita bisa mulai dari Gibran dulu. Boleh. Kalau dari market validation sih sederhananya, kalau experience yang kami lakukan ya waktu di Fishery, yang pertama memang kita harus bikin satu produk yang merepresentasikan requirement minimum yang bisa kita lakukan lah, mensimulasikan dan menggambarkan requirement minimum yang bisa kita lakukan, tapi semurah mungkin dan secepat mungkin. Biar aku bisa share screen nggak sih dikit aja ya, aku kasih contoh awal-awal e-fishery dibikin. Ya, siap. Ya, ini masa-masa awal e-fishery dibikin sebenarnya modelnya kayak gini. Kita bikin, ini modalnya 2,5 juta, yang ngerjain satu lulusan SMK gitu ya, di garasi orang, dan itu dalam waktu 2 bulan jadi kayak gini. Tapi modelnya itu gitu tuh, ini tongnya tong bekas susu gitu ya, teman-teman bisa lihat ini modelnya pakai CD-ROM, ini pakai VCD bekas gitu ya. Dan dari sini yang saya akhirnya bawa, dan basisnya juga waktu itu by SMS gitu. Ini saya kasih lihat ininya. Jadi walaupun kita sebutnya IoT gitu ya, tapi modelnya waktu kita bikin pertama itu via SMS dulu. Jadi dikasih SMS, kirim, dapat SMS, akhirnya mesinnya nyala. Pas mesinnya nyala, udah beres, terus kasih report via SMS, gitu. Nah, apakah produk kita ended up kayak gini? Kan enggak, karena SMS emang nggak scalable. Bayangin kalau punya 100 kolam harus SMS satu-satu kan pusing gitu. Tapi ini merepresentasikan mobile based, reporting based, automatic feeding solution. Jadi dengan model kayak gitu yang saya akhirnya bawa-bawa. Tapi nggak gede modalnya, cuma 2,5 juta dengan waktu sekian bulan gitu. Dan pas kita bangun ini ya ini produk komersialnya gitu. Jadi walaupun udah jalan, akhirnya udah pada mau pre-order. Waktu kita kirim komersialnya kayak gini. Pakai tong, pakai ini, dan ini udah implementasi ya, udah orang tuh udah bayar menggunakan itu. Gitu. Intinya sih sebenarnya, apalagi di masa yang sekarang ya, kita harus beneran bisa lean gitu. Kadang-kadang kita as a maker gitu ya, atau orang yang ngembangin itu as an engineer, kita punya satu bayangan soal produk yang perfect, jadi kita ngejar perfection. Padahal harusnya semua startup sih, nggak cuma urusannya sama IoT startup aja. Yang penting yang mulai dulu aja gitu, jalan dulu aja, secepat mungkin dan seminimal mungkin, supaya resikonya nggak terlalu besar, tapi secara cepat kita bisa validasi apakah yang kita bangun ini sesuai sama kebutuhan user kita atau enggak. Gitu. Siap. Kalau di Rama untuk market validation IoT masa pandemi gini gimana, Ram? Ya, saya setuju ya sama Mas Gibran ya. Jadi kalau kita mengalami memang di pandemi ini kita sempat akhirnya malah nge-launch satu produk. Jadi mungkin saya boleh kasih lihat, saya share screen produknya. Monggo. Ya, sorry. Nah ini. Please proceed. Please proceed. Kayaknya Please proceed. Enggak ini ya? Bentar ya. Ini pertanyaan juga sudah beberapa banyak juga nih ya. Yuk. Kayaknya belum muncul nih, Ram. Masih gambar annotation. Mungkin bisa di-explain aja kali. Soalnya di sini screen sharing-nya dibilangnya it's being paused gitu, bentar ya. Sebentar saya share. Nah, ini bisa lihat ya. Oke, sip. Please proceed. Please proceed. Please proceed. Please proceed. Please proceed. Please proceed.
proceed. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please proceed. Jadi, jadi bisa dilihat dari situ itu thermal scanner, tapi memang kita banyak customize itu untuk kebutuhan di Indonesia juga. Jadi dari AI-nya sendiri, maskernya di Indonesia kan macam-macam kan bentuknya kan, udah gitu bentuk wajah segala kita gabung dengan facial recognition. Nah, di awal-awal itu, jadi gini, untuk pembuatan itu idenya sebenarnya cepat banget. Kita waktu itu langsung decide dalam waktu 1 minggu, oke kita mau buat thermal scanner. Tapi kita mesti validasi dulu ke market, sebenarnya di Indonesia akan dibutuhkan apa enggak. Jadi waktu itu kita langsung test case aja ke beberapa sebenarnya resources yang ada. Jadi mau itu teman kita yang punya gedung atau misalnya ya ada orang, saya titipin deh scanner thermal saya di gedung ini gitu kan. Tapi kita buat cepat aja, believe it or not yang sekarang ini pun sebenarnya kalau kita bisa lihat bentuknya masih bulky dan lain-lain kan. Tapi yang penting functionality-nya berjalan gitu. Ini udah second version. First version-nya sebenarnya lebih kelihatan kayak R&D lagi gitu. Nah, kita lagi ngebuat third version-nya yang jauh lebih compact lah ya. Semakin kita improve terus, tapi dalam waktu hanya hitungan bulan gitu. Jadi memang kita harus mengejar momen, khususnya memang lagi kondisi seperti ini. Tapi yang mesti kita pikir adalah beyond that gitu. Kalau memang udah selesai COVID dari masa pandemi ini, solusi ini bisa dipakai apa ke depannya? Kalau misalnya kita memang melihat setelah COVID ini, kita sebenarnya dengan solusi ini kita mengedukasi market agar bisa lebih menerima AI-based attendance system, karena sekarang thermal scanner ini digunakan untuk banyak sekali facial recognition attendance system kan. Nah dengan beyond this gitu, jadi setelah COVID ini orang pasti akan lebih terbiasa dan akan menggunakan facial recognition attendance system, karena sekarang orang udah takut kan menggunakan jari dan lain-lain karena this condition. Dan kita lihat marketnya trennya ke arah sana, malah kita membantu untuk mengakselerasi AI lebih cepat lagi ke depannya dengan adanya ini. Saat ini sudah ratusan devices sudah kita berhasil jual ke berbagai macam klien juga. Oke, sip. Sebentar, ini ada banyak banget pertanyaan. Tunggu aku coba cek. Oh, ada satu dari Jonathan ya. Bagaimana cara tahu kapan usaha itu harus disudahi atau lanjut berjuang pada saat mengalami krisis? Apa indikasi bahwa usaha akan dapat berkembang? Coba dari Gibran gimana nih? Sebenarnya agak susah ya maksudnya di situasi kayak gitu. Yang pertama kita harus melihat ini berdasarkan data sama fakta lah ya. Kadang-kadang as an entrepreneur kita jatuh cinta sama idenya gitu, jatuh cinta sama bisnisnya. Padahal karena entah itu timing, situasi krisis, produknya memang nggak fit, ya itu udah seharusnya kita kill. Dan kita ngelihatnya dari data sama fakta aja, dari data yang memang kita lihat metriknya naik atau enggak sih gitu ya, atau data makronya sebenarnya di sektor ini. Misalnya kalau sekarang kita start sektor travel ya, definitely udah clear kan ya, secinta apapun kita sama itunya ya datanya nggak mungkin kayak gitu, pasti turun gitu. Dan faktanya juga di lapangan kayak gitu ya. Sama yang kedua bagian fakta yang di customer kita sih sebenarnya, ngelihat mereka di isu yang kayak gini, terutama kalau situasi krisis ya, mereka behavior-nya akan kayak gimana, berubah atau enggak, dan ekspektasi behavior ke depannya itu seperti apa. Dan itu yang akhirnya kita bakal ukur. Baru yang ketiga melakukan analisis. Jadi kalau data faktanya udah ada, kita kumpulin aja analisisnya. Oh misalnya analisis kayaknya 6 bulan lagi bakal oke nih, sementara runway kita tinggal sisa 7 bulan. Ya udah, itu kan berarti dapat 6 bulan lagi kayaknya baru balik lagi, runway kita tinggal sisa 3 bulan. Itu kan analisis-analisis yang berkaitan sama finansial, karena ya intinya kan darahnya ada di cash-nya kan. Kita punya cash atau enggak sih buat nahan ini sampai krisis, atau kita punya cash atau enggak sih buat ngedorong produk ini sampai akhirnya jadi, apapun itulah ya situasinya yang ada di sana. Ujung-ujungnya bakal balik lagi ke kapabilitas internal kita, di cash kita punya atau enggak buat ngedorong gitu sih. Gitu. Jadi di bagian itu. Baru ketiganya ya urusan gut feeling-nya sih. Jadi entrepreneur nggak bisa pure berdasarkan data empiriknya aja, tapi harus ada gut feeling-nya juga, kita percaya masih hajar atau enggak. Karena banyak juga yang akhirnya against all odds kan ya. Gitu. Tapi ya harus diimbangin, nggak cuma gut feeling-nya aja diikutin, insting-instingnya aja, padahal instingnya as a first time founder instingnya masih tumpul gitu ya, tapi harus diimbangin sama data sama faktanya. Tapi jangan lupain juga kalau spirit entrepreneur-nya memang harus tetap ada. Kalau memang mentok dan kita masih bisa jalan, ya coba aja. Dan sekali coba ujung-ujungnya gagal, ya udah tinggalin aja. Kami juga udah nyoba, yang penting kan ajar aja gitu. Gitu sih kalau pendapat saya.
Oke, ini ada lagi pertanyaan beda nih buat Mas Rama nih dari Alfian FEBUI. Pertanyaan untuk Mas Rama, saya lihat Mas Rama memulai bisnis setelah 5 tahun bekerja. Bagaimana persiapan yang dilakukan untuk proses transisi dari seorang pegawai menjadi seorang pebisnis? Dan apakah Mas Rama merasa gelar S2 yang dimiliki membantu dalam perjalanan karir Mas dari awal hingga menjadi pebisnis saat ini? Terima kasih. Oke, thank you. Saya sih nggak ada persiapan karena terpaksa keluar. Jadi inilah apa namanya, my back against the wall at that time. Jadinya mau nggak mau kita mesti kayak cari ide gimana caranya ngebuat sesuatu. Tapi kalau saya lihat ya, tadi kan pertanyaannya juga apakah gelar S2-nya berguna? Ya kalau saya bilang bukan yang nggak berguna, cuman lebih berguna pengalaman kerja saya 5 tahun itu. Karena itu sebenarnya saya sih lebih menganjurkan teman-teman untuk cari pengalaman dulu. Jadi pengalamannya, kalau saya waktu itu belajar, saya kerja 5 tahun itu loncat-loncat sebenarnya untuk mencari pengalaman yang lebih ke arah satu di perusahaan corporate, yang kedua di perusahaan kecil. Saya sempat kerja di perusahaan kecil yang sama sekali bisa dibilang mungkin orangnya cuma bertujuh lah gitu, startup banget, nggak digaji. Waktu itu saya sebagai staff, bantu-bantu di sana, tapi saya mempelajari the whole proses. Jadi permasalahan yang ada di perusahaan itu, udah gitu dia ngomongin misalnya lagi pas, waduh kita nggak ada duit nih segala ini. Jadi saya sampai seakan-akan saya jadi belajar kayak jadi manajemen dari perusahaan itu. Tapi at the same time saya juga pernah masuk kayak ke Pricewaterhouse, ke EY, yang dimana saya jadi kayak semacam roda kecil dari perusahaan yang sangat besar lah gitu. Tapi di situ saya benar-benar hanya belajar satu hal gitu. Jadi ambil pengalaman sebanyak-banyaknya selama bekerja. Dan lihat juga sebenarnya dari kedua jenis perusahaan yang ya teman-teman ini ya bantulah gitu, dari perusahaan besar enterprise atau mungkin yang dari perusahaan kecil. Tapi saya lihat sih dari situ akhirnya khususnya dari perusahaan yang kecil itu saya ngelihat ini kayaknya kita bisa nih ngebuat semacam startup lah gitu. Tapi bukan berarti waktu itu saya langsung berhasil ya. Jadi begitu saya buat startup itu bangkrut dulu di awal. Jadi sempat kita ngebuat startup yang bergerak di bidang virtual reality. VR di tahun 2009. Jadi ini ngomongin VR di tahun 2014 mungkin, tapi 2009 saya sempat buat perusahaan VR, tapi memang marketnya nggak ada sama sekali. Kita benar-benar too early, produknya too early, marketnya belum butuh dan sebagainya. Akhirnya runway-nya habis, walaupun itu juga pakai chip-in sendiri-sendiri at that time. Setelah itu kita belajar, oh ya kalau gitu kita mesti validation market dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat, belajar sebanyak-banyaknya di tempat kerja, gagal sebanyak-banyaknya di startup, nggak apa-apa, tapi at the same, in the end, akan dapat feelingnya kayak Mas Gibran tadi sih. Sebenarnya that gut feeling of founders, itu akan menjadi, key dari semua sih. Karena satu, datanya kita udah tahu nih, misalnya datanya agak turun, misalnya gitu kan. Udah gitu, kita lihat market ke depan kayaknya lesu. Tapi dari founder sendiri sebenarnya bisa, kita pivot kemana nih, gitu. Kayak Clue sendiri kita banyak melakukan pivot-pivot yang akhirnya oke, kita ketemu nih, kita kebut aja di sini gitu. Nah ini yang kita lakukan dan saya rasa teman-teman juga akan mengalami ini dan it's a very exciting journey, it's a roller coaster journey but enjoy the ride lah, kira-kira seperti itu. Oke, sip. Ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan tim ya. Untuk Kak Rama dan Kak Gibran, Owen dari Universitas Gadjah Mada, bagaimana membangun tim yang baik dalam entrepreneurship dan bagaimana cara memimpin tim tersebut agar bisnis kita terus berkembang? Ini pertanyaan juga mewakili untuk pertanyaan lain yang juga menanyakan yang hal sama mengenai tim. Gibran gimana dulu? Bangun tim yang baik ya. Kalau yang pertama sih memang yang kita lihat selalu karena kita as a company kita mission driven kan ya. Karena mission driven ini yang akhirnya ngedorong dan ngasih energi yang ada di company-nya, kita pasti mastiin kalau culture sama value-nya itu selalu sama. Jadi yang ditanyain pasti itu sih, lu value lu apa, lu mau ngapain di hidup gitu. Karena menurut kita penting kalau ada irisan antara apa yang dia mau lakukan di dalam hidup dan apa yang kita lakukan di Fishery gitu. Karena kalau misalkan ada irisan, energinya makin kuat dan dia makin semangat. Karena ini bukan cuma urusan kerja dan nyari duit aja, tapi ini
ya bagian dari dia ngejar purpose hidupnya dia. Jadi value ini yang kita kuatin banget sih di awal, beneran value, culture-nya, purpose-nya itu yang kita kuatin dulu. As a mission driven company, kita yang mau kita kejar ke sana. Karena ini yang ngedalemin ini di long term-nya lah ya. Mastiin kalau dia di sini over the long run. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, di sisi lain urusan skill set-nya kita lumayan pragmatis sih. Jadi pragmatis dalam artian startup ini kan tumbuhnya cepet banget ya. Jadi kita rekrut sesuai apa yang kita butuhkan di 12 bulan ke depan. Jadi kita cuma gitu aja, skill lu dibutuhin atau enggak sama 12 bulan ke depan. Dan saya selalu bilang ke tim yang ada di saya, lu harus bikin diri lu relevan selama 12 bulan ke depan ya, that's it. Jangan kebanyakan, maksudnya kita ngelakuin banyak kesalahan saat itu kita belum butuh level chief marketing officer yang experience-nya panjang banget gitu, karena tahapan awal gitu, dan kita hire orang yang memang 20 years experience di FMCG, ya nggak bisa gitu, pas masuk nggak bisa ngapa-ngapain, padahal kita butuh orang sales lapangan yang sebenarnya harus ke lapangan tiap hari, dan dia ya nggak mau tangannya kotor lah kasarnya gitu. Itu yang nggak cocok gitu. Mungkin 10 tahun lagi setelah dari situ ya bisa butuh orang yang kayak gitu mikirin branding dan sebagainya. Di awal kita cuma butuh orang jualan. Akhirnya kita nyadari oh udah rekrut aja orang jualan sukses. Yang kayak gitulah, maksudnya di sisi itunya kita coba lihat kebutuhan bisnisnya apa di 12 bulan ke depan, dan pastiin orang yang masuk itu punya skill yang sama gitu. Nah, skill yang sama ini harus diimbangin sama ya value, culture sama itu yang emang sesuai sama apa yang kita bangun. Gitu. Oke, kalau di Clue gimana nih untuk ngebangun tim? Kalau di kita mengedepankan, mirip saya sama Mas Gibran yang mengedepankan culture sama value ya. Jadi kita lihat memang orang-orang yang mempunyai value-value yang sama dengan value-value yang kita adopt di perusahaan, di Clue sendiri gitu. Jadi gimana they can contribute to the society, making social impact, ada passion di smart city dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari perjalanan kita sendiri, ini mirip yang tadi diceritain Mas Gibran juga, di awal-awal itu jadi gini, tim kita yang di awal, the opening team saat ini udah nggak ada lagi gitu. Kasarnya, saya tinggal berdua sama co-founder saya lah, kasarnya gitu lah ya. Even kalau kita bisa bilang, dulu kita sempat malah ada founder saya lebih banyak lah sebelumnya. Sekarang udah malah berkurang gitu. Nah jadi memang di awal-awal kita hire tim yang memang cukup untuk, benar kata Mas Gibran, 12 bulan aja gitu. Kira-kira nih, hire kontrak 12 bulan, oke, lu mau fundraising apa? Abis ini mungkin pre-series A, kita mau bisnis model yang gini-gini, ini butuh timnya beda lagi, udah gitu hire lagi mungkin orang yang beda. Cuman memang nggak seharusnya begitu ya, memang nggak semuanya begitu, karena bisa aja tim yang di awal itu ngikut. Tapi kenyataannya di lapangan adalah, tim yang di awal itu eventually nggak upgrade ya, nggak level up. Karena kan startup ini kan growth-nya bisa cepet kan. Akhirnya mereka kayak ya nggak bisa keep up dan sebagainya, keluar. Akhirnya ya macam-macam lah ya. Jadi memang to anticipate. Kalau saya bilang benar-benar planning di awal ini kita 12 bulan mau ngapain. Kita hire tim cukupnya aja. Setelah itu kontraknya juga ya udah 12 bulan itu aja. Kita lihat. Kalau memang dia bisa keep up udah gitu, mungkin dia kayaknya saya juga tertarik untuk menjadi VP apa gitu lah, yang untuk nanti kita setelah fundraising mungkin pre-series A atau series A, dia bisa ke arah sana, potentially ya udah dia ngikut terus gitu sampai nanti mungkin sampai in the end lah gitu. Tapi kalau enggak ya eventually kita mesti menerima juga people come and go gitu, dan sangat dinamis ya. Jadi kalau saya lihat memang value yang kedua adalah knowing what to do, our plan is in the next 12 months. Jangan terlalu jauh-jauh lah ngomongin 5 tahun dan sebagainya. Itu boleh di kita ya untuk we have a plan. Tapi eventually kalau saya lihat kayak di Clue gini, pivotnya banyak juga gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar menemukan, oh ya ini jalur yang tepat, kita kayaknya udah tahu. Tapi kalau saya lihat idealnya mungkin 3 tahun tuh udah cukup panjang untuk membuat kayak semacam projection ya, secara financially dan juga vision sendiri gitu. Nah, tapi yang penting adalah gimana kita bisa tetap stick kepada mission statement kita, vision kita. Karena itu yang nggak akan pernah berubah. Bolehlah produk berubah kiri kanan gitu, cuman mission statement kita nggak akan pernah berubah. Kira-kira seperti itu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi dari Jonathan dari Binus. Bagaimana cara tahu kapan usaha harus disudahi atau langsung berjuang pada saat mengalami krisis? Apa indikasi bahwa usaha akan dapat berkembang? Kita mulai dari Gibran coba. Sorry, ini kayak yang tadi ya, udah ya? Atau ya, mirip ya? Oh, sorry. Oh, ini mirip ya sama yang tadi ya? Iya, mirip. Bahkan kayaknya sama bahkan. Oke, sorry agak banyak soalnya. Maaf.
Ini deh, dari Pens, ini ke Mas Gibran. Dulu bagaimana Mas Gibran untuk mendapatkan customer pertama kali, mengingat produk e-fishery untuk aquaculture dan berbasis teknologi? Apa dahulu customer Mas langsung pre-order atau ada trial product? Karena saya merasa ada tantangan membawa teknologi baru ke petani. Ya. Nah, ini yang paling menarik sih. Kalau yang pertama kita dapetin buat convince kita itu buat isi pre-ordernya. Tapi pas kita beneran fully commercial ternyata challenging juga gitu ya. Dan kita dapat penolakannya banyak lah. Waktu itu sales cycle kita buat dapetin 1 unit dan 1 petani aja bisa 93 hari lah sales cycle-nya. Nah, yang menarik adalah epiphany-nya. Waktu itu kan salesnya saya sendiri. Sisanya kita 7 orang, sisanya engineer. Ya. Saya sendiri yang keliling di lapangan. Terus ngedapetin 10 customer gitu. Nah, polanya di awal itu beda banget sama B2C ini. Kalau B2C ini mudah dikasih insentif kan ya. Dengan kita kasih insentif, kita bakal datengin growth atau sales. Sementara kalau di petani itu enggak. Kita kasih gratis trial, nggak mau mereka. Bahkan kita bayar buat mereka pakai. Pak pakai, nanti bapak saya bayar per bulan, itu nggak mau juga. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau beda banget sama B2C, kita kasih promo ongkir dikit, semua orang pada ini dikasih diskon apa, wah semua orang pada datang. Kalau di petani itu enggak. Kenapa? Karena ada perubahan behavior yang harus kita ganti. Karena mereka puluhan tahun ngelakuin itu gitu. Saya puluhan tahun udah ngelakuin ini, Mas, ngapain saya pakai teknologi kayak gini? Nggak usah lah. Yang kayak gini aja saya puluhan tahun ini masih tetap hidup. Jadi saya nggak usah pusing-pusing. Jadi itu masalahnya sih. Nah, yang menarik waktu kita ngedapetin 10 customer pertama, saya visit tiap hari gitu ya, saya keliling-keliling, terus saya nanya gitu, kita kirim questionnaire buat nanya kenapa mereka pakai fishery, supaya kita bisa optimize gitu value-nya. Dan nggak ada satupun yang bilang karena itu teknologinya, nggak ada satupun yang bilang karena itu benefit, dan nggak ada satupun yang bilang karena itu pricing, jadi nggak ada sama sekali. Bingung aja. Semuanya bilang alasannya apa? Karena Mas Gibran datang terus. Saya mau bantuin Mas Gibran, saya kasihan sama Mas Gibran. Semua alasannya kayak gitu. Dan itu adalah epiphany buat saya. Jadi setelah saya nemuin ada satu pembudidaya yang dia pakai 7 merek sales pakan gitu ya. 7 merek pakan karena alasannya sama. Saya udah temenan Mas sama sales pakannya ini. Gitu akhirnya itu. Dan itu yang akhirnya kita terapin strateginya. Udah kita rekrut aja sales yang memang udah kenal sama pembudidaya buat mereka jualan. Pitching kita di awal nggak pernah kita sekalipun nyebut IoT. Sampai detik ini kita nggak pernah sekalipun nyebut IoT ke pembudidaya. Yang kita sebut adalah di awal-awal, Pak pakai dong alatnya, saya dikejar target, bantuin atuh gitu. Udah akhirnya pas mereka pakai baru kita mastiin kalau produk ini kasih benefit dan kita kasih lihat benefitnya kayak gimana. Jadi itu, jadi buat urusannya kalau kita kayak sama dia ada yang benar, yang nggak semuanya itu purely kuantitatif gitu ya, purely logical. Keputusan mereka banyak yang emosional gitu, mau ngebantuin, mau ini, baru nanti pas udah jalan kita harus kasih benefit yang memang bisa bikin semua keputusan ini logis. Kalau cost yang mereka bayar dengan benefit ini masuk ya, gitu. Itu tahap pertamanya sih buat kita dapetin early adopters-nya. Baru yang lain itu yang akhirnya nge-influence-nya emosionalnya. Oh, pembudidaya ini bagus, panennya makin banyak. Canggih juga ya, keren, kemana-mana bawa HP. Itu yang akhirnya nge-influence yang lain, akhirnya mereka ikut. Gitu. Di sisi itu baru kita nyesuaiin bisnis modelnya dengan yang bisa mempermudah buat diadopsi sama pembudidaya. Gitu sih. Oke, siap. Ini ada satu lagi nih pertanyaan untuk terakhir kali ya, karena kita udah mau habis waktunya. Terima kasih teman-teman dulu, ada hampir 40-an lebih pertanyaan, cuman mohon maaf tidak bisa dijawab semua. Ini ada dari Graciela dari TSA ITB. Saya ingin bertanya, apa kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan dalam membangun usaha sendiri, dan apakah ada saran untuk menghindari kesalahan tersebut? Terima kasih, Kak Rama sama Kak Gibran. Kita mulai dari Rama nih. Ya, kesalahan-kesalahan umum ya. Jadi yang paling sering kalau saya temuin itu adalah satu, ini kalau misalnya ngomongin startup itu yang paling dilihat adalah di awal-awal itu adalah founders. Dimana founders ini sebenarnya hal yang paling kecil lah. Ini misalnya bertiga, cocok apa enggak? Kayak gitu. Mempunyai visi yang sama apa enggak? Apa yang dulu cuma ikut-ikutan doang gitu loh, kasarnya gitu. Dan yang saya sering temuin juga adalah, walaupun udah idenya bagus, misalnya tervalidasi dan sebagainya, dan sudah menghasilkan revenue, teman ujung-ujungnya pecah. Gara-gara foundersnya apparently nggak cocok gitu. Di awal-awal. Jadi ini pertanyaan investor nomor satu adalah pasti sesuatu yang kayak founders kalian ketemu di mana, dulunya ngerjain apa bareng, yang kira-kira yang kayak gitulah. Terkesan kayaknya sepele, cuman sebenarnya itu sangat penting. Karena memang at the end of the day yang dilihat adalah founders. Jadi find your best partners lah. Ini kan kayak matchmaking mau ini kan, mau married lah kasarnya gitu. Jadi it has to be like forever partner gitu.
Nah, yang kedua adalah bisnis model, market validation ya. Produknya keren tapi nggak ada yang download. Kasarnya gitu lah kalau B2C. Atau misalnya kalau B2B ya keren banget nih, di tag, cuman nggak ada yang menggunakan. Klien nggak ada yang tertarik. Karena eventually kadang nggak solving any problem or the problem is not big enough gitu for them to solve. For the product to solve lah gitu. Jadi itu juga sangat penting ya. Yang ketiga adalah ya kembali ke topik ini adalah nggak bisa scale up. Jadi ya begitu aja gitu, flat gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang juga merupakan kegagalan ya. Karena kalau misalnya dia flat aja tapi perusahaannya profitable kan at the end of the day ya bisnis tetap berjalan. Tapi yang kita mau kan sebenarnya trajektorinya meningkat ke atas lah gitu kan. Gimana caranya biar kita bisa nge-scale up bisnis kita. Nah ini tergantung lagi kembali dari satu founder saya sendiri, yang kedua adalah gimana dia hiring tim yang cocok gitu. Karena ini akan berpengaruh kepada tim yang bisa membawa the company to the next level. Karena at some point founder sendiri mungkin dengan pengalaman-pengalamannya yang biasanya founder tuh yang ide-idenya gila yang seperti itulah ya. Tapi butuh bantuan dari kayak tadi Mas Gibran bilang mungkin 20 years in FMCG atau pengalaman yang udah memang lama di corporate lah kira-kira kayak gitu. Kayak Clue sekarang kita juga sekarang banyak orang-orang corporate yang kita hire. Gimana we can take it to the next level bersama tim yang ini gitu. Jadi tapi kalau di awal-awal saya lihat itu sih founders sama product market fit itu, dan gimana caranya biar tidak terjadi kepada teman-teman ya. Kalau saya bilang jangan asal pilih partner. Yang pertama, make sure visi dan misi cocok, udah gitu mempunyai kesamaan yang ini juga, dan saling mengisi kekosongan lah ya. Jadi kalau misalnya CEO-nya mungkin ya dreamer, ada yang master builder yang ngebangun, ada juga yang maintain operation. Setelah itu yang kedua adalah product market fit, melakukan mekanisme-mekanisme kayak design sprint yang sekarang udah cukup umum ya untuk dilakukan agar bisa mendapatkan product market fit yang tepat. Karena kita takutnya udah ngebangun produk nih, dapat funding cukup besar, tapi ngebangun produk 1,5 tahun, begitu kita launching, tahunnya gagal kan sebenarnya sayang juga gitu. Sebenarnya kita bisa tahu itu dalam waktu 1 minggu kalau misalnya pakai design sprint. Ya. Jadi dari saya sih itu ya. Thank you. Oke. Untuk Gibran, ini untuk closing response gimana? Ya, sepakat sama apa yang tadi dibilang sama Rama sih, yang belum disebut aja yang saya tambahin ya. Kalau yang pertama sih ya building something yang orang nggak mau pakai gitu ya, orang nggak butuh. Jadi banyak banget, terutama first time founder, wah gue kayak keren nih bikin ini, startup keren nih, kayaknya ini produknya inovatif. Ya produk yang terlihat inovatif, tapi kalau nggak menyelesaikan permasalahan dan nggak ada yang mau pakai, ya ngapain juga gitu. Dan yang kuncinya di sana sih. It's not about the product, it's not building a startup, it's building something that people want to use and people want to buy sih. Simpelnya kayak gitu, itu key dari all kinds of innovation sama all kinds of tech-based business ya. Gitu, jadi bukan produknya, bukan ininya, tapi beneran yang bersama. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, as a first time founder ini kita merasa pikiran kita ini yang benar, karena founder ini company-nya kita. Padahal ya saya sebutnya sih kesalahan besarnya yaitu not enough customer driven enough lah, not customer driven enough. Karena ya kita nggak banyak ngobrol sama customer kita nggak paham sebenarnya isu yang ada di lapangan kayak gimana, kita nggak terjun ke lapangan buat ngelihat masalahnya kayak gimana. Ya, jadi ide-ide ini dibikin di papan tulis dari hasil kontemplasi foundernya ini, padahal ya, kita nggak selalu paham gitu. Yang paham isunya itu ya target market kita, karena ujung-ujungnya toh mereka yang butuh solusi yang kita mau kasih gitu, dan mereka yang bakal bayar juga. Jadi itu sih customer driven enough di awal. Itu sama yang ketiga, menurut saya ada banyak founder yang itu scaling terlalu prematur ya. Kadang-kadang itu kita masih belum siap buat scale, modelnya masih belum oke, ininya masih belum ada, cuma karena ada investornya yang memang dari orang tua gitu, atau venture capital udah masuk, akhirnya bisnis modelnya masih belum kuat fundamentalnya. Akhirnya di scale secara gede-gedean ya bisa runtuh sih. Gitu. Sama yang keempat, nekenin lagi sih yang tadi udah dibilang sama Rama sebenarnya, as a first time founder, terutama first time founder ya, kita nggak paham kalau misalkan company ini bisa tumbuh karena timnya ini bagus. Ya. Timnya ini beneran sesuai gitu, dan mereka bisa execute gitu. Jadi kita yang underestimate kemampuan tim, maksudnya underestimate bagaimana tim kita ini sepenting itu loh buat mengeksekusi bisnis kita. Jadi it's all about the tim ini harus bisa nyesuaiin, dan kita as a leaders harus bisa orchestrate supaya mereka sesuai sama apa yang dimau. Gitu sih. Siap. Terima kasih Rama sama Gibran. Kita sebenarnya sudah 3 menit ahead schedule. Waktu udah cepat banget berlalu. Pertanyaannya juga banyak banget, dan mohon maaf
nggak bisa semuanya untuk terjawab. Emang serunya kalau ngomong sama entrepreneur tuh gitu ya, banyak hal menarik untuk digali gitu. Dan untuk opening ceremony hari ini sayang sekali kita harus udahan dulu, dan aku mau panggil Pak Waya untuk memberikan kata-kata penutup untuk hari ini. Baik. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Gibran sama Rama atas sharing sessionnya ya. Very interesting. Juga terima kasih kepada Prof. Nizam sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepada seluruh pimpinan universitas yang telah bekerja sama dengan baiknya bersama kami untuk bisa mensukseskan acara ini. Kami mengucapkan yang terima kasih yang sedalam-sedalamnya. Para pimpinan dan juga tim yang telah membantu, yang kami belum bisa mengucapkan satu persatu. Kepada teman-teman mahasiswa, saya harapkan bisa dapat berpartisipasi dalam acara yang berikutnya, yang Scale Up Mindset berikutnya ada 6 kali. Seperti tadi dia sudah sharing dari Gibran dan Rama, akan ada sharing lagi dari beberapa teman-teman dari High Impact Entrepreneur kami yang akan sharing their experience. Sebagai penutup, saya cuma ingin mengatakan, jadi teman-teman High Impact Entrepreneur ini di tahun 2019, total revenue dari 42 perusahaan ya yang sudah ada di kami itu lebih besar dari 400 juta dolar dampaknya kepada Indonesia, terus kemudian sudah menciptakan lapangan kerja sebanyak 28.000 lebih lapangan kerja. Jadi beginilah dampak dari para teman-teman Endeavor ini. Kami sangat siap membantu teman-teman ini untuk berakselerasi lebih baik lagi, menjadi sukses lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga sukses. Salam entrepreneur. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa follow juga untuk Instagram Endeavor @_Indo dan terkoneksi secara profesional di page LinkedIn kami Endeavor Indonesia, dan akan ada survei setelah webinar ini berakhir untuk evaluasi kita semua. Sekali lagi terima kasih Rama, Gibran, dan seluruh peserta hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.